Tuhan bersamamu. Inilah pewartaan Injil suci menurut Santo Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi dan akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu supaya jangan lihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus, 3 bacaan sudah kita dengar mengantar kita untuk memasuki masa Prapaskah. Apa yang dipesankan oleh bacaan-bacaan hari ini? Sekarang, firman Tuhan, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang. Saudara sekalian, itulah pesan dari Nabi Yoel dalam bacaan pertama. Nabi mengingatkan kita bahwa pusat pertobatan kita hendaklah berpusat pada cinta Allah, berpangkal pada cinta Allah yang telah mendahului kita. Dan kapan harus dimulai? Sekarang, kata Nabi, sekarang. Rasul Paulus dalam bacaan kedua mengingatkan, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Artinya Allah ingin kita ini baik-baik. Allah ingin kita ini selamat. Namun kita manusia ini lebih suka mencari jalan kita sendiri. Kita lebih suka mendengarkan apa yang menjadi kehendak kita, dan kita tidak melibatkan Allah.
Allah, saudara-saudara sekalian, tetap menunggu kita. Maka berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dan kapan dimulai? Saat ini, hari ini, kata Rasul Paulus. Artinya apa? Artinya sekarang. Jangan ditunda-tunda. Dan untuk membangun sikap pertobatan yang dianjurkan oleh Nabi Yoel, yang dianjurkan oleh Rasul Paulus, bacaan Injil hari ini, Injil Matius, memberikan kepada kita 3 jalan, 3 cara, 3 bentuk praktek hidup supaya kita bisa membangun diri dalam Kristus. Dan 3 cara, 3 bentuk itu adalah doa, amal kasih, dan puasa. Doa, amal kasih, dan puasa. Doa, apa maksudnya? Apapun bentuknya, bagaimanapun caranya, doa itu pada akhirnya adalah membina relasi kita dengan Allah Bapa. Maka selama masa Prapaskah, kegiatan-kegiatan berwarna doa disajikan kepada kita. Ada jalan salib, ada pendalaman-pendalaman kitab suci. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah agar lewat kegiatan-kegiatan doa itu semakin suburlah relasi kita dengan Allah di surga. Dan selama masa Prapaskah ini, lewat latihan-latihan doa, lewat pembacaan kitab suci, diharapkan semakin tumbuhlah gambaran kita tentang Allah. Allah yang maha pengasih dan penyayang. Gambaran Allah sebagai Allah yang pengasih dan penyayang itulah yang ingin ditumbuhkan selama masa Prapaskah ini lewat kegiatan-kegiatan kita. Bentuk pertama latihan kita adalah doa. Sarana kedua yang diserahkan adalah amal kasih. Praktek amal kasih ini dilandasi pada kesadaran bahwa kita semua ini adalah anggota satu sama lain. Kita ini adalah saudara-saudari satu sama lain dari satu Allah Bapa yang sama. Kita mendiami planet, mendiami bumi yang sama. Kita saudara satu sama lain. Dan dari pengalaman kita tahu bahwa di antara saudara-saudara kita ini ada yang mengalami kekurangan. Ada orang-orang yang mengalami kebutuhan. Entah apa arti keperluan dan kebutuhan itu, entah apa bentuk dari kebutuhan itu. Dan di situ kita tidak bisa diam. Di situ kita tidak bisa acuh tak acuh. Dan kita tidak bisa mengatakan bahwa saya sendiri masih belum kecukupan. Bagaimana saya mau memperhatikan berbagi pada orang lain. Yesus mengingatkan kepada kita untuk berbuat amal kasih, untuk berbagi. Kita tidak perlu menunggu waktu kecukupan. Apapun yang kita miliki, syukur kalau kita bisa berbagi dari kelimpahan kita. Tetapi kita tidak perlu menunggu sampai berkelimpahan baru berbagi, baru berbuat amal kasih. Karena dasar dari perbuatan amal kasih adalah cinta. Cinta kasih kepada saudara-saudara, cinta kasih pada sesama. Maka apapun yang kita miliki, kita bisa berbagi lewat amal kasih untuk saudara-saudara kita ini.
Cara pertama adalah doa. Cara kedua adalah amal kasih. Cara yang ketiga adalah pantang dan puasa. Dengan berdoa, kita ingin menumbuhkan relasi kita dengan Allah. Lewat amal kasih, kita ingin mengembangkan kita dengan sesama kita. Puasa dan pantang arahnya lebih pada diri kita sendiri. Merupakan praktek hidup yang berupaya untuk memperbaiki sesuatu di dalam diri kita. Mengapa saya malas berdoa? Mungkin persoalannya ada di dalam diri kita sendiri. Mengapa kita tidak pernah tersentuh untuk melakukan amal kasih? Mungkin persoalannya ada di dalam diri kita. Maka fokus dari pantang dan puasa Katolik haruslah pada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang berbagi cinta kepada umat manusia. Berbagi cinta kepada saudara-saudara kita, pada sesama kita. Itulah pusat dari Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang itu. Maka lewat puasa dan pantang, barangkali atau diharapkan kita akan diajak untuk melihat halangan-halangan apa yang ada di dalam diriku. Rintangan-rintangan apa yang ada dalam diriku sehingga saya tidak mudah, saya malas berdoa. Rintangan mana yang saya tidak pernah tersentuh untuk melakukan amal kasih kepada saudara-saudara kita. Lewat pantang dan puasa, mungkin kita akan semakin dikenalkan mengapa telingaku tuli, mengapa mataku buta, mengapa hatiku keras kepala, sehingga segala terpusat pada diriku, tidak pernah membuatkan relasiku dengan Allah, relasiku dengan sesama. Pantang dan puasa diharapkan akan mampu membongkar ketertutupan hati, ketertutupan mata, ketertutupan telinga kita. Maka saudara sekalian, Tuhan Yesus lewat Injil Matius hari ini membantu kita dengan 3 sarana. Doa yang membantu kita untuk menumbuhkan relasi kita dengan Allah. Membantu kita lewat perbuatan amal kasih yang membuat kita terbuka pada kebutuhan sesama kita. Lewat pantang dan puasa, kita dibantu untuk membongkar ketertutupan diri yang ada di dalam diri kita. Itulah 3 bentuk latihan. Itulah 3 bentuk sarana yang selama masa Prapaskah ini akan diberikan kepada kesempatan untuk mengembangkan, untuk menumbuhkan. Dan sebentar lagi, saudara sekalian, abu akan diletakkan, akan dioleskan pada dahi kita masing-masing. Imam, frater, bruder, para diakon, sewaktu mengoleskan abu di dalam pada dahi kita akan mengatakan, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Abu adalah tanda pertobatan. Maka sewaktu abu itu menempel pada dahi kita, moga-moga tidak hanya menempel di dahi, tetapi juga akan turun masuk ke dalam hati kita. Kita dibuat sadar bahwa kita ini berasal dari debu dan akan kembali kepada debu. Tetapi kita juga bisa mengatakan, kita memang tercipta dari debu, tetapi debu yang menciptakan kita ini adalah
debu yang pernah ditiup oleh Allah sendiri, Allah yang pernah meniupkan rohnya, ruahnya ke dalam debu itu, dan terciptalah menjadi kita-kita. Manusia-manusia yang secitra dengan Allah sendiri. Maka masa Prapaskah adalah masa keempat kesempatan agar kita kembali menjadikan kita secitra dengan Allah, gambaran Allah sendiri, lewat doa, amal kasih, dan lewat mas pantang dan puasa kita. Maka saudara sekalian, pertobatan kita haruslah membawa daya ubah. Doa-doa kita harus mengubah hidup kita. Amal kasih yang kita lakukan haruslah mengubah diri kita. Pantang dan puasa yang kita lakukan haruslah mengubah diri kita. Tetapi kita juga sadar dan tahu yang namanya berubah itu tidaklah mudah. Karena berubah berarti saya meninggalkan rasa nyaman, saya meninggalkan rasa mapan, saya meninggalkan kenyamanan, kemapanan, dan keamanan kita. Dan itu tidaklah mudah. Dan persis itulah yang namanya pertobatan. Kesediaan dan keberanian untuk keluar dari rasa nyaman, berani meninggalkan rasa aman dan mapan, dan berjalan bersama dengan Yesus. Supaya orientasi hidup kita diarahkan kembali pada jalan yang disediakan oleh Allah. Maka semoga 40 hari bersama dengan Yesus di padang gurun sungguh akan membantu kita untuk menjadi citra yang baru, sehingga pada malam Natal, waktu Natal, suatu kita memperbarui janji baptis kita, memang kita sudah mempersiapkan pembaharuan ini selama 40 hari.